Ya, shalom saudara-saudara, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, proses belajar mengajar hari ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, saya beri tema Teaching Like Jesus. Mengajar seperti Yesus. Ya, kita semua nanti kan ada yang berkhotbah, yang jurusan teologi ya. Lalu yang SPD, sarjana pendidikan, pasti mengajar. Nah, sebenarnya antara berkhotbah dan mengajar tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat 1 Timotius pasal 5, ayat berapa 17 itu ya, yang berkhotbah dan mengajar ya diberi penghormatan 2 kali lipat. Jadi kita harus merenungkan pagi ini, saudara, sebelum kita keluar lulus dari kampus kita, maka perhatikan antara berkhotbah dan mengajar diberi penghormatan 2 kali lipat. Bahkan ditambahkan apa di situ yang berjerih payah, yang berusaha keras, ya, yang bersemangat untuk berkhotbah dan mengajar. Nah, tentunya Tuhan tidak akan menutup mata ketika kita melakukan tugas yang mulia, pelayanan yang seperti ini. Coba kita lihat mengajar seperti Yesus, saudara. Matius 7 ayat 28, 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan atau pengajaran ini, terjemahan lain mengatakan, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kemudian Markus 12 ayat 37b. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin anaknya pula, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Tuhan Yesus dengan penuh minat. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, mungkinkah kita mengajar seperti Yesus? Mungkinkah kita melayani seperti Yesus? Mungkinkah kita hidup seperti Yesus? Nyanyinya saja ya, ku mau sepertimu Yesus. Benar ya? Lalu lagu yang lama, seperti Yesus, itulah yang kupinta. Nah, itu generasi saya, saudara. Itu lagu kuno. Tapi kalau generasi kalian, ya ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, diubahkan selalu. Jadi mungkinkah mengajar seperti Yesus, melayani seperti Yesus, hidup seperti Yesus? Sebenarnya jawabannya mungkin, saudara. Jawabannya bisa. Kenapa? Tuhan pernah mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Mungkin kita berpikir, kapan sempurnanya? Besok, Pak, ketika di surga. Betul. Di surga pasti semuanya orang sempurna. Tidak mungkin orang yang tidak sempurna ada di surga, saudara. Salah jalan ya, salah tempat, pasti diusir, dikembalikan ke tempatnya, saudara. Lalu ada ayat yang mengatakan, ayat paralelnya, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Antara Matius dengan Injil Lukas, saudara. Jadi apa ukuran kesempurnaan di dunia ketika saya dan saudara hidup murah hati seperti Bapakku, Bapa Tuhan Yesus yang murah hati. Jadi bisakah kita hidup melayani, bekerja, berkarya seperti Yesus? Sebenarnya jawabannya bisa. Nah, coba kita lihat. Ada orang yang menjawab, nggak mungkin bisa. Mengapa, saudara? Karena Yesus berbeda dengan kita. Jelas dalam arti dia Allah, kita manusia. Sebenarnya sama-sama manusia. Bedanya tetap ada. Kita orang berdosa, Yesus tanpa dosa. Kita udah banyak belajar di kristologi itu ya. Nah, kemudian kenapa enggak bisa mengajar seperti Yesus? Karena pendengarnya zaman Yesus berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang dengar khotbah sambil WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, saudara. Kelihatannya buka ayat Alkitab, tapi setelah itu di skip, lalu dia buka yang lain. Nah, mungkin orang menjawab, sekarang berbeda seperti itu ya. Tapi kalau zaman Yesus tidak ada gadget. Jadi mereka penuh minat, penuh antusias, dikatakan tadi takjub mendengar pengajaran Yesus. Lalu ada yang mengatakan tidak mungkin kita mengajar seperti Yesus karena situasinya berbeda. Ya, Yesus outdoor ya, pelayanannya keluar, di luar ruangan ya, saudara. Kita di dalam ruangan. Apalagi di dalam ruangan seperti gereja kita ya, saudara-saudara, saya kaget dan takjub ya. Yang pertama serba hitam, yang kedua lampunya banyak sekali, saudara. Sampai AC-nya panas kalau nyala semua ya. Nah, kalau masuk YouTube memang bagus, saudara. Nah, mungkin kita berkata, oh beda nih zaman dulu dengan zaman sekarang.
Nah, memang bagus. Nah, saudara, kita lihat tempatnya juga berbeda ya. Yesus di alam terbuka, kita di gedung yang ber-AC dan lain sebagainya. Jadi orang mengatakan, mungkinkah mengajar seperti Yesus, melayani seperti Yesus, hidup seperti Yesus? Jawabannya nggak mungkin. Tapi di pendahuluan tadi saya mengatakan, bisa, bisa, karena Alkitab mengatakan, Yesus yang mengatakan. Nah, saudara, mari kita melihat, saudara, dengan fasilitas yang berbeda, sehingga tidak mungkin seperti Yesus. Nah, yang pertama yang kita renungkan, saudara bisa mengajar seperti Yesus. Kenapa? Coba lihat. Karena unsur berita pengajaran Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi Yesus menyampaikan firman itu berasal dari Bapa. Coba lihat Yohanes 12 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Di situ dikatakan apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Perhatikan saudara, sebab aku berkata-kata, Yesus berkata, bukan dari diriku sendiri. Dan Bapa telah mengutus aku supaya memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Lalu ayat berikutnya 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi yang pertama, saudara, firman Tuhan yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan, itu berasal dari Bapa. Nah, kita selama semester 1 sampai lulus, bahkan sudah lulus pun, yang namanya belajar kita tidak pernah berhenti. Seolah-olah sumbernya dari buku-buku yang kita pelajari. Harus, saudara. Harus membaca banyak buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Supaya kita tidak ketinggalan zaman, saudara. Kalau kerjaannya hanya doa dan puasa, ketinggalan zaman ya, saudara. Tapi harus kita ubah itu. Di samping doa dan puasa, ditambah lagi belajar. Jadi kita melihat, kita mendapat sumber dari banyak buku. Tapi yang terpenting jangan sampai kita lupakan. Ketika saudara berdoa, ketika saudara merenungkan, saudara menggumulkan bagian firman Tuhan, tentunya kita minta hikmat dari Tuhan. Dan ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pasti hikmat itu diberikan kepada kita. Sebab kalau saya dan saudara tinggal di dalam firman, dan firmanku, kata Tuhan, tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja akan diberikan kepadamu. Hati-hati, minta apa saja bukan minta rumah, minta mobil ya, saudara, minta materi yang lain bukan. Tapi konteks Yohanes 15 adalah minta berbuah. Kalau saya dan saudara minta berbuah, pasti diberikan. Kalau saya dan saudara ada dalam firman Tuhan ada dalam hidup kita, ketika saya dan saudara minta apa saja, minta berbuah, pasti dikabulkan. Buah apa yang dimaksud di situ? Salah satu aspeknya adalah buah pengertian, pemahaman firman Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara membaca firman Tuhan, belajar dengan mata kuliah sudah ditentukan yang harus kita ambil, saya percaya kalau kita minta hikmat dari Tuhan, pasti Dia akan memberikan hikmatnya, rahasia, pembukaan kebenaran firman Tuhan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Dan kalau kita menyampaikan berita firman Tuhan yang berasal dari Bapa, seperti Yesus mengajar, berkhotbah, materinya dari Bapa, pasti membuat orang banyak yang mendengar, menyaksikan pelayanan kita, mereka pasti takjub, heran, dan kagum. Lalu yang kedua, saudara, di samping firman itu berasal dari Bapa, yang kedua, firmannya dari dirinya sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 44, kalau kalian saudara membaca, di situ dikatakan berkali-kali Yesus berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Jadi yang kedua kita bisa melihat di samping sumber berita dari Bapa, yang kedua dari Yesus karena Dia sendiri adalah Sang Firman itu sendiri yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga kita boleh berkata, aku berkata kepadamu, kalau itu sumbernya dari Bapa, kalau itu sumbernya dari Yesus. Kenapa, saudara? Markus 13 ayat 31 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi sebagai
hamba Tuhan, mahasiswa teologi, ingatlah, jangan sampai kita melupakan yang namanya firman Tuhan. Saya ingat satu ayat di dalam Lukas pasal 4. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Kalau saudara lihat di situ, saya bacakan. Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu hendak membaca dari kitab suci. Ada dua kebiasaan Yesus waktu dia hidup dalam dunia sebagai manusia. Yang pertama, pada hari Sabat selalu masuk ke rumah ibadat, saudara. Dan yang kedua, selalu dikatakan apa? Membaca kitab suci. Nah, kitab yang dimaksud dalam konteks ini adalah kitab Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru belum ditulis ya, waktu Yesus hidup pada saat itu. Jadi ini kebiasaan yang baik. Masuk dalam rumah ibadah, beribadah walaupun tidak berkhotbah. Nah, seringkali hamba Tuhan kalau tidak berkhotbah tidak mau datang ya, saudara-saudara ya. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, walaupun tidak berkhotbah, tidak melayani, tetap hadir beribadah. Dan yang kedua, apa tadi kebiasaannya? Membaca kitab suci. Nah, saya berharap kita semua jangan sampai kitab suci kita lupakan. Dan biarlah itu menjadi kebiasaan kita, sama seperti kebiasaan Yesus. Amin, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang kita teliti setiap saat, setiap waktu, itu yang kekal. Itu yang membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Lalu yang ketiga, saudara. Kenapa kita bisa mengajar seperti Yesus? Karena yang diajarkan oleh Yesus, temanya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ingat, seringkali lulusan STT dicap ya, zaman saya dulu nggak tahu sekarang, wah khotbahmu ilmiah, pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, pakai bahasa yang jemaat nggak bisa mendengar, nggak bisa mengerti. Ketika ditanya, engkau dengar khotbahnya mahasiswa semester 5, semester 7, lulusan STT, gitu ya? Iya, aku mendengar, tapi nggak ngerti ngomong apa dia. Nah, kan kasihan saudara-saudara ya, yang ngerti hanya saudara. Nah, buat apa? Nah, kita bisa melihat di situ, Yesus ketika berkhotbah, ketika mengajar, temanya mendarat, membumi, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Coba lihat. Di dalam tafsir PB1 ya, kita belajar tentang perumpamaan Yesus. Yesus memakai perumpamaan. Apa arti perumpamaan? Saudara, karena bicara tentang kerajaan surga, bagian yang sangat sulit, lalu Yesus ajarkan kepada orang yang ada di dunia, tentunya mempermudah bagian yang sulit itu. Ya, diumpamakan, dikiaskan. Jadi dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam dunia untuk menggambarkan, menjelaskan hal yang sulit tentang kerajaan surga. Jadi yang namanya perumpamaan ilustrasi harus sederhana, harus membuat lebih mudah untuk dimengerti. Seringkali orang memberikan ilustrasi lebih sulit dari makna yang sebenarnya. Ayatnya sudah jelas, saudara, pengertiannya sudah jelas, lalu diberi perumpamaan ilustrasi, tambah nggak ngerti. Nah ini salah, saudara. Jadi yang mudah dibuat rumit. Nah seharusnya yang rumit dibuat mudah. Nah itu yang dikerjakan oleh Yesus. Bicara tentang kerajaan surga, hanya Yesus, saudara, karena Nabi dan Rasul tidak pernah berasal dari surga, sehingga mereka tidak bisa menciptakan kerajaan surga. Tapi Yesus yang asalnya dari surga, dia bisa jelaskan hal kerajaan surga, seumpama penabur, seumpama pukat, seumpama ragi, seumpama garam, dan lain sebagainya. Nah, Yesus berkhotbah mengajar, temanya relevan. Demikian juga saudara-saudara ketika praktek pelayanan, berkhotbah mengajar, tentunya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kepada nelayan dia bicara pukat, kepada penabur dia bicara benih, saudara. Ya, lalu dia juga bicara tentang kebutuhan hidup, makanan, minuman, pakaian, yang Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir. Nah, sebenarnya yang nggak boleh dikhawatirkan itu soal makanan, minuman, dan pakaian. Matius 6 ya, saudara. Kalau kita ingat, kalau tentang yang lain boleh khawatir, Pak. Ya boleh, saudara. Kenapa namanya orang hidup itu memikirkan? Karena punya pikiran. Dalam arti khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran kita melebihi dari iman kita. Tapi konteks Matius pasal 6 itu adalah bicara tentang kehidupan sehari-hari. Walaupun orang nggak punya duit, masih bisa makan nggak? Walaupun orang nggak punya duit untuk beli pakaian, masih berpakaian apa tidak? Walaupun orang tidak bisa beli minuman yang mahal, masih bisa minum tidak? Minimal air putih, saudara.
Jadi ini soal kebutuhan hidup, Tuhan berkata, nggak boleh khawatir. Asalkan Yesus memberikan perumpamaan apa? Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tapi diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Ingat, burung-burung di udara, burung-burung di langit. Berarti burung-burung yang sedang terbang, bukan burung dalam sangkar, bukan burung dalam tempat persembunyiannya. Seringkali orang seperti burung dalam sangkar, tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha untuk bekerja, maka dia berdoa supaya Tuhan mencukupi kebutuhan hidupnya. Enggak, saudara-saudara. Karena Tuhan memberikan perumpamaan, lihatlah burung di udara. Berarti sedang terbang, sedang berusaha, seolah-olah sedang bekerja untuk mencari makanannya. Dan Tuhan berkata, seperti itulah engkau dipelihara oleh Bapakku yang di surga. Jadi saudara, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, yang terakhir, saudara. Kenapa ketika Yesus mengajar, dan saudara mengajar seperti Yesus, sehingga orang yang mendengar tadi kata firman Tuhan, takjub, kagum, heran, tercengang, dan memuji. Kenapa? Karena Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ingat pada zaman itu, ahli Taurat dan orang Farisi itu, saudara, jagonya mengajar. Tetapi pengajaran Yesus lebih dari mereka semua. Kenapa? Karena alasan-alasan itu tadi. Ya, yang pertama berasal dari Bapa ajarannya, yang kedua dari dirinya sendiri, yang ketiga temanya relevan, mendarat, membumi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ini yang penting, saudara, sederhana tetapi mendalam. Apa artinya? Isi pengajaran Yesus sangat berkualitas. Nah, makanya kita belajar, saudara, kita berdoa mohon hikmat Tuhan supaya kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi bukan berarti tidak bermakna, tidak berarti, tetapi isi firman Tuhan yang kita jelaskan benar-benar berkualitas. Karena kita menjelaskan isi kitab suci, kita menjelaskan maknanya apa, kita menjelaskan maksudnya apa, saudara. Sebab firman Tuhan yang dijelaskan dengan seperti maknanya, sesuai dengan maksud penulis itu, maka firman Tuhan itu memberi pertumbuhan. Seringkali orang berkata, iman bertumbuh karena firman, sesuai Roma 10 ayat 17, betul. Tapi firman yang seperti apa? Firman yang bagaimana, saudara? Apakah semua orang yang berdiri di balik mimbar menyampaikan firman Tuhan? Ada orang yang mau membaca ayat firman Tuhan, tapi isinya tidak menjelaskan ayat firman Tuhan itu. Tapi isinya yang lain. Kalau ingin motivasi, ingin etika moral, tempatnya di yang lain, bukan di dalam gereja, saudara. Di dalam gereja kita harus menemukan berita firman Tuhan, bukan yang lain. Walaupun di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada teguran, ada motivasi dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berbeda dengan yang lainnya. Itu yang keempat. Kemudian ditambah yang paling akhir, hidup dan pribadi Yesus yang seperti apa. Ketika pelayanannya berdampak, pengajarannya berdampak, khotbahnya juga berdampak. Ketika Yesus menjadi pribadi yang tulus hati. Ya, hidupnya, pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga, melakukan kehendak Bapa, hidupnya sesuai dengan ajarannya, ya, ini yang sangat penting. Dan yang keempat, dan saudara seperti Yesus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, biarlah saudara firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap panggilan kita bahwa apa yang kita lakukan biarlah semuanya seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami sudah belajar apa yang Yesus ajarkan, yaitu mengajar, melayani, berkhotbah seperti Yesus. Kiranya Engkau menolong setiap anak-anak-Mu, mahasiswa, mahasiswi, dan setiap kami yang hadir pada pagi ini boleh diingatkan tugas dan panggilan kami, bahwa hidup kami sesungguhnya melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati setiap kami semua sepanjang hari ini. Hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.